Halo semuanya, kita di sini akan belajar materi terkait sistem ekonomi. Sistem ekonomi terdapat dalam beberapa macam. Namun sebelum kita mengetahui macam-macam sistem ekonomi, kita perlu tahu pengertian dari sistem ekonomi. Apa sih pengertian dari sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur dan mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi rumah tangga pemerintah atau negara, rumah tangga masyarakat atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Setiap pengusaha atau usahawan sebaiknya mengetahui sistem ekonomi untuk membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari. Karena sistem ekonomi tersebut tidak dapat lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Fungsi dari sistem ekonomi itu sendiri dalam perekonomian antara lain, yang pertama, menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Sekarang kita masuk kepada macam-macam sistem ekonomi. Terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yang kedua, sistem ekonomi komando, yang ketiga ada sistem ekonomi liberal, yang keempat ada sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir yang kelima ada sistem ekonomi Pancasila. Pertama, kita akan membahas sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yang menitikberatkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Negara yang menerapkan sistem perekonomian tradisional antara lain, yang pertama ada Indonesia. Beberapa desa di Papua masih menggunakan sistem perekonomian tradisional. Yang kedua, Afrika Tengah. Yang ketiga, ada Ethiopia. Dan yang keempat, ada Malawi. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem ekonomi tradisional dan negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi tradisional tersebut, kita selanjutnya memasuki ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan oleh kebutuhan. Yang keempat, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang kelima, bertumpu pada sektor agraris. Yang keenam, kegiatan ekonominya berikat pada adat istiadat. Yang ketujuh, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan sederhana. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu kekayaan alam menjadi sumber penghidupan utama. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Pertama, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Yang kedua, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, dengan sistem barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. Keempat, mendorong hubungan kerjasama antar individu dan terjalin dengan erat.
Yang kelima, perekonomian masyarakat cenderung stabil. Dan terakhir, alam relatif terjaga karena masyarakat menjaga kelestarian alam. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional, yang pertama, kebutuhan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Yang kedua, sulitnya menemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, produktivitas rendah karena teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Yang keempat, ada sulitnya menentukan ukuran barang yang akan dipertukarkan. Yang kelima, kualitas hasil barang produksi yang masih rendah. Yang keenam, kegiatan ekonomi tidak ditujukan untuk mencari laba. Ketujuh, kegiatan ekonomi tidak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedelapan, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu alokasi sumber daya ekonomi kurang efisien. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi yang kedua, yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ini lebih bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Negara yang menerapkan sistem ini terkenal dengan negara sosialis. Adapun negara yang menerapkan sistem ekonomi komando ini diantaranya adalah Korea Utara. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. Pertama, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada atau tidak diakui. Kedua, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan pemerintah. Ketiga, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Keempat, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah. Kelima, jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah. Keenam, inisiatif dan hak milik perseorangan dibatasi. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kelebihan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan kebutuhan sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang kedua, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang ketiga, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Kelima, program pemerintah akan cepat terwujud. Dan yang terakhir, keenam, pengendalian dan pengawasan lebih mudah dijalankan. Sedangkan kekurangan sistem perekonomian komando yang pertama, tidak ada kebebasan untuk berusaha. Kedua, hak milik perseorangan tidak diakui. Ketiga, potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak berkembang. Keempat, sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Kelima, sangat bergantung pada pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi liberal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi liberal? Nah, yang dimaksud dengan sistem ekonomi liberal itu yaitu suatu sistem yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakatnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi liberal ini juga disebut dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Nah, prinsip dari sistem ekonomi liberal ini yaitu mencari keuntungan individu tanpa mementingkan pihak atau keperluan pihak lainnya. Nah,
dalam sistem ekonomi liberal ini juga pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya sistem ekonomi liberal. Nah, di sini yang pertama ada kelebihannya. Yang pertama, kelebihan dari sistem ekonomi liberal, masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi. Dan yang kedua, produktivitasnya tinggi. Dan yang ketiga, masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari sistem ekonomi liberal. Nah, yang pertama, memicu terjadinya monopoli pasar. Dan yang kedua, terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam. Nah, yang terakhir, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Nah, selanjutnya kita akan menyebutkan negara mana saja sih yang menganut sistem ekonomi liberal. Nah, di sini ada negara Amerika Serikat, ada negara Jerman, dan ada negara Belanda. Oke, kita next ke sistem ekonomi selanjutnya. Nah, di sini ada sistem ekonomi campuran. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran? Nah, sistem ekonomi campuran ini adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Maksudnya gimana? Maksudnya pada sistem perekonomian ini baik pihak pemerintah maupun pihak swasta memiliki peran dalam sektor perekonomiannya. Jadi sistem perekonomian ini masyarakatnya itu memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian. Nah, ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat atau individu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Nah, apa sih kelebihannya? Nah, yang pertama itu mencegah adanya monopoli pasar yang dipimpin oleh setiap individu atau suatu masyarakat. Nah, yang kedua, kestabilan ekonomi lebih terjamin. Nah, yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kekurangannya itu ada dua, yaitu keuntungan pihak swasta tidak maksimal, dan yang kedua, tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui negara mana saja yang menganut sistem ekonomi campuran. Nah, di sini ada negara India, Filipina, Malaysia. Oke. Sistem ekonomi yang terakhir kali ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan di negara Republik Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Nah, untuk pengertian dari sistem ekonomi Pancasila, yaitu merupakan sistem perekonomian yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk kegiatan dari sistem ekonomi ini dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian sistem ekonomi Pancasila ini juga disebut dengan sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Sistem ekonomi ini juga termasuk dalam sistem ekonomi campuran, tetapi dengan keunikannya tersendiri, yaitu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian sistem ekonomi ini menerapkan konsep kekeluargaan dan dijiwai oleh semangat gotong royong. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila menurut UUD 45 pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, ada penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan usaha ini mengelola cabang yang dianggap penting dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak yang diatur oleh negara. Kedua, ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. BUMS merupakan badan usaha kepemilikan individu yang memberikan kesempatan luas pada masyarakat untuk berusaha. Yang ketiga, ada koperasi. Koperasi merupakan implementasi dari ekonomi Pancasila karena kegiatan merupakan usaha kolektif yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang keempat, ada serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini hadir untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan eksploitasi sumber daya manusia atau SDM. Nah, dari sistem ekonomi Pancasila juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, yang pertama, warga negara mempunyai kebebasan dan memilih kerjaan dan melakukan kegiatan ekonomi. Kedua, hak milik perorangan diakui oleh negara. Ketiga, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Dan yang terakhir, pengelolaan ekonominya dilakukan secara kolektif. Kemudian kekurangannya, pertama ada perkembangan ekonomi modern dan tradisional tidak berjalan dengan seimbang. Yang kedua, pengawasan dari pemerintah dinilai masih lemah. Tiga, munculnya tindak monopoli pasar pada sumber produksi tertentu. Yang terakhir, munculnya praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.